Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Randi Oktavian. Saya dari kelas 12 TKR 2 SMK Mitra Industri MM 2100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem organisasi internasional. Apa sih itu sistem organisasi internasional? Sistem organisasi internasional yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh negara atau anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan yang memiliki tujuan penting untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubung internasional. Pada hakikatnya, organisasi internasional memiliki dua arti, secara luas dan secara sempit. Contoh organisasi secara luas yaitu organisasi publik, organisasi privat, organisasi regional, organisasi subregional, dan yang terakhir adalah organisasi universal. Yang kedua, arti organisasi secara sempit. Contoh organisasi secara sempit yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB, NATO, Uni Eropa, OPEC. Sejarah organisasi internasional. Organisasi internasional pertama dan tertua yang didirikan melalui perjanjian dan membentuk sekretariat permanen adalah International Telecommunication Union, didirikan pada tahun 1865. Organisasi internasional umum pertama yang menangani berbagai masalah adalah Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengikuti model ini setelah Perang Dunia Kedua berlangsung. Peran organisasi internasional membantu mengatur agenda internasional. 1. Memediasi tawar-menawar politik. 2. Yang ketiga, menyediakan tempat bagi inisiatif politik dan bertindak sebagai katalis untuk membentuk koalisasi. Dan yang terakhir, mereka difasilitasi untuk bekerja sama dan berkoordinasi di antara negara-negara anggotanya. Pengklarifikasian juga dilakukan oleh Iwayan Patiana dengan meninjau dari berbagai segi, yaitu 1. Dilihat dari ruang lingkup kegiatannya, contohnya organisasi internasional global dan umum, dan yang kedua organisasi internasional khusus. Yang kedua, ditinjau dari tujuannya, organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus terbatas. Yang ketiga, ditinjau dari sudut keanggotaannya, intergovernmental organisasi dan non-governmental organization. Karakteristik organisasi internasional. Secara sederhana, organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasamanya, dan yang kedua, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala. Ketiga, adanya staf yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil internasional, dan yang keempat, kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negaranya. Yang kelima, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati, dan yang keenam, struktur organisasi yang jelas dan lengkap, dan yang ketujuh atau yang terakhir, melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Struktur organisasi internasional berikut saya sebutkan contohnya. Yang pertama, ada kantor pusat. Yang kedua, ada anggota, di mana organisasi ini memiliki dua anggota, yaitu anggota pendiri dan anggota menyusul. Fungsi anggota adalah mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama. Ketiga, tujuan, di mana organisasi internasional memiliki beberapa tujuan dan peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat, ada organ. Organisasi internasional memiliki minimal satu organ utama untuk menjelaskan atau menjalankan tugas organisasi internasional itu sendiri. Dan yang kelima, ada badan paripurna.
Fungsi badan paripurna ini ialah mengontrol anggaran, mengadopsi perjanjian, dan lain-lain. Yang keenam ada sekretariat. Fungsinya untuk mengkoordinasikan organisasi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Yang kedelapan, ada pengusiran dan pengawasan keanggotaan organisasi internasional. Yang kesembilan, ada amandemen atau perjanjian organisasi internasional yang dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem pengertian organisasi internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.